Hello Lighters, gimana kabarnya lo semua? Semoga kalian semua tetap berada di dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Seperti biasa di bulan yang baru kita mau ngebahas seri pembahasan yang baru juga. Sebelumnya gue mau nanya dulu. Biasanya bulan Februari itu identik dengan bulan apa sih? Pasti udah pada tahu dong ya. Bulan Februari identik dengan bulan kasih sayang. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu di bulan Februari ada satu hari yang biasanya itu ditunggu-tunggu banget oleh banyak anak-anak muda yang sedang berada di dalam fase-fase bucin, yaitu Valentine's Day. Nah kalau gitu apakah selama bulan Februari ini kita bakal ngebahas tentang topik cinta-cintaan nih? Oh tentu aja enggak. Tapi di bulan Februari ini kita bakal ngebahas satu topik yang menurut gua nggak kalah penting dibandingkan dengan topik cinta-cintaan. Selama bulan Februari kita bakal ngebahas tentang friendship series. Dan hari ini gue akan fokus ngebahas tentang foundations of friendship. Nah, sebelumnya gue mau bagiin sebuah kutipan yang bagus banget tentang friendship. Ada yang bilang kayak gini. A friend is one of the best things you can be and the greatest things you can have. Seorang teman atau seorang sahabat adalah salah satu hal terbaik di mana kamu bisa menjadi hal tersebut atau hal terbaik di mana kamu bisa memiliki hal tersebut. Sekarang gue coba nanya ini ke lu. Waktu lu dengar kata sahabat, yang muncul di benak lu itu apa sih? Atau gue coba ganti. Waktu lu dengar kata sahabat, siapa aja yang muncul di dalam benak lu? Apakah cuma muncul seseorang? Atau dua orang, atau jangan-jangan sama sekali nggak muncul siapa-siapa di benak kalian semua. Dan menurut lu patokan seseorang itu masuk ke dalam kategori sahabat itu apa sih? Apakah cuma sekedar saling follow di media sosial atau harusnya lebih dari itu? Raja Salomo di dalam Amsalnya pernah bilang kayak gini. Dia bilang bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi buat Raja Salomo, yang namanya sahabat itu punya dua ciri-ciri. Yang pertama, menaruh kasih setiap waktu. Jadi bukan cuma pas lagi senang-senangnya aja, sahabat itu care sama kita, perhatian sama kita, sayang sama kita. Tapi justru waktu kita lagi susah-susahnya, waktu kita lagi nyebelin-nyebelinnya, mereka tetap sayang sama kita. Dan ciri yang kedua apa sih? Seorang sahabat malahan bisa menjadi seorang saudara waktu kita sedang berada di dalam kesukaran. Jadi waktu keadaan lagi susah, waktu keadaan lagi sulit, waktu keadaan lagi banyak banget masalah, seorang sahabat bukannya ninggalin kita, tapi malah menjadi semakin dekat dan semakin apet. Tapi masalahnya, kita hidup di zaman di mana rasanya semakin susah untuk memiliki seorang teman. Seperti yang dibilang oleh Raja Salomo tadi. Buktinya apa? Ada statistik nih. Yang bilang bahwa 25 tahun yang lalu, seseorang itu umumnya punya sahabat bisa sampai 5 atau 6 orang. Tapi penelitian zaman sekarang menunjukkan bahwa di zaman modern ini, kebanyakan orang punya sahabat cuman kisaran, ada yang menebak? Cuman kisaran 2-3 orang sahabat aja. Coba kita tes sebentar ya. Misalnya lu disuruh kayak gini nih. Coba tulisin nama-nama orang yang menurut lu bisa dimasukkan ke dalam kategori sahabat di dalam hidup lu. Yang deket banget. Yang lu bisa cerita apa aja kepada orang itu. Nah, kira-kira ada berapa nama yang bisa lu tulis? Kalau gue pribadi disuruh nulis seperti ini, gue juga kayaknya cuma bisa nulis 2, bahkan cuma 3 lah paling banyak nama orang-orang yang bisa dikategorikan menjadi sahabat di dalam hidup gue. Berarti buat gue pribadi sih hasil penelitian tadi cukup akurat ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa ya? Apa yang jadi penyebab bisa menurun jumlah sahabat di dalam kehidupan seseorang? Pertanyaan kita adalah, kok bisa turun sih? Apa yang bikin kita-kita yang hidup di zaman sekarang sulit menambah kuota sahabat di dalam hidup kita? Ada 2 penyebabnya.
Yang pertama adalah kesibukan yang semakin bertambah. Jadi mau lu anak sekolahan, mau lu anak kuliahan, mau lu udah mulai kerja, nasibnya sama semuanya. Makin hari makin sibuk. Ada aja yang harus dikerjain, ada aja yang harus diselesain. Padahal membangun persahabatan yang sehat itu nggak bisa terburu-buru. Kalau pakai bahasa Sunda nih, membangun persahabatan nggak bisa dirurusuh. Untuk membangun persahabatan perlu waktu dan perlu energi. Tapi gara-gara kesibukan yang semakin bertambah, akhirnya apa? Kita kekurangan waktu dan kita kehabisan energi. Dan tanpa waktu yang cukup dan energi yang cukup, mustahil bisa terbangun sebuah hubungan persahabatan yang otentik. Penyebab yang kedua adalah sosmed yang semakin mewabah. Jadi gini, semenjak munculnya berbagai macam platform sosial media, cara manusia berinteraksi berubah total. Berubah total. Bisa dibilang dunia nggak pernah sama lagi setelah munculnya Facebook, Twitter, dan Instagram. Bahkan definisi friend berubah karena media-media sosial tersebut. Kita tahu bahwa saling komen dan saling like postingan di dunia maya nggak akan bisa ngebangun kualitas hubungan antar manusia. Dan kita juga tahu kok yang namanya friend itu nggak cuman sekedar gua add lu add gua tahu kehidupan lu secara sedikit dan lu juga tahu kehidupan gua hanya kulit-kulitnya aja. Padahal gua dan lu sama sekali nggak pernah berinteraksi. Nggak pernah ada waktu untuk ngobrol secara mendalam. Nah, sebagian di antara lu mungkin ada yang bertanya, terus gimana dong? Apa yang harus kita lakuin? Apa yang harus kita usahain supaya di tengah kesibukan yang semakin bertambah dan media sosial yang semakin mewabah, kita tetap bisa membangun persahabatan yang solid. Nah, ada dua fondasi pertemanan yang perlu untuk selalu kita usahakan. Yang pertama, be present. Ingat perkataan Raja Salomo yang di awal tadi sempat gue bahas? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini fondasi yang pertama. Jangan sampai dilupakan, jangan sampai dilewatkan. Jadi kita harus menjadi seseorang yang selalu dengan sengaja berusaha hadir di samping teman-teman kita di berbagai musim kehidupannya. Waktu lagi happy atau mungkin waktu lagi nggak happy. Ingat, persahabatan hanya bisa terbangun waktu kita present di dalam kehidupan mereka. Nggak bisa cuma sekedar saling like postingan, saling komen, atau cuma sekedar ngasih react doang di dalam Instastory. Nah, cuman memang zaman sekarang tantangannya semakin besar. Gara-gara apa? Ya gara-gara virus COVID ya. Mau nggak mau kita harus beradaptasi. Walaupun kita nggak bisa hadir secara fisik, alternatifnya apa? Kita bisa dengan sengaja hadir secara virtual. Kita bisa mencoba ngelakuin video call dengan mereka, atau ngelakuin meeting singkat lewat Zoom atau lewat Google Meet. Bertemu face to face secara virtual memang kurang ideal, tapi di tengah kondisi yang darurat seperti sekarang ini, jalan tersebut merupakan jalan yang terbaik untuk tetap bisa membangun fondasi yang pertama ini. Nggak perlu lama-lama video call-nya, mungkin cukup kisaran 10 menit atau 15 menit. Yang penting saling menyapa, saling menanyakan kabar, dan saling mengupdate kehidupan masing-masing. Dan kalau kalian bisa sampai ke level deep talk, atau ngobrolin hal yang mendalam, wah itu lebih bagus lagi. Fondasi yang kedua adalah get open. Nah, gue nemuin quotes yang bunyinya kayak gini. We impress people with our strengths, but we connect with people through our weaknesses. Jadi justru dengan belajar terbuka kepada teman kita bisa semakin connect dengan mereka. Nah, jadilah seseorang yang bersedia membuka diri kepada teman-teman kita. Waktu kita membuka diri kepada teman-teman kita, bisa dibilang kita sedang memberikan akses kepada mereka untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam kehidupan kita. Buat gue pribadi nih, yang merupakan seorang introvert, ini susah banget. Serius, gue susah banget untuk bisa terbuka
dengan teman-teman terdekat gue. Padahal kadang mereka yang udah mau terbuka lebih dulu terhadap gue, tapi guanya yang mencoba kalau bisa jangan terlalu terbuka. Nah, setelah gue coba renung-renungkan, gue tahu ternyata penyebab utamanya adalah karena gue gak mau kelemahan gue semakin terlihat. Gue pengen teman-teman gue mengenal gue adalah Ricky yang punya aspek-aspek yang bagus-bagusnya aja. Kalau hal-hal yang sifatnya kelemahan, kayaknya cukup Tuhan yang tahu, gak usah teman-teman gue yang tahu. Dan ternyata itu akarnya apa sih? Akarnya adalah kesombongan. Ada kesombongan di dalam hati gue. Makanya gue gak mau menceritakan kepada mereka kelemahan-kelemahan gue. Ada yang sama gak kayak gue? Mungkin biasanya cowok-cowok yang kayak gini ya. Kalau cewek-cewek lebih gampang terbuka kepada teman-temannya. Nah, yuk, gue mau ajak kalian semua bertobat dalam hal ini ya. Kita belajar terbuka mengenai kelemahan kita kepada teman-teman kita. Nah, jadi di bulan kasih sayang ini gue mau dorong kita semua, yuk. Gimana kalau tahun ini kita bikin resolusi, yaitu mempertahankan bahkan menambah jumlah sahabat di dalam hidup kita. Di bulan kasih sayang ini kita fokusin energi, kita usahakan untuk semakin dekat, semakin erat, semakin connect dengan sahabat-sahabat kita. Kalau ada teman lama yang dulu udah pernah deket banget, tapi tiba-tiba lost contact, coba deh dikontak lagi. Coba diatur jadwalnya lagi. Bisa nggak kira-kira lu video call-on sama mereka kira-kira 10 menit aja. Lu coba menjadi orang yang be present di dalam kehidupannya. Kalau ada sahabat yang kerasa hubungannya mulai terasa sedikit renggang, coba cek. Lu kapan terakhir kali deep talk sama mereka? Kapan terakhir kali lu sengaja nelpon mereka untuk ngobrolin hal-hal yang esensial? Memang di tengah pandemi kayak gini berat dan gak mudah. Tapi justru di dalam kondisi seperti saat ini, kehadiran kita sangat dibutuhkan di dalam kehidupan mereka. Seperti yang gue bilang di awal tadi, kutipan ini ya, jangan sampai kita lupakan. A friend is one of the best things you can be and the greatest things you can have. Gue tutup dalam doa ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, hari ini kami sudah belajar firman lewat perkataan Salomo bahwa kami harus menjadi seorang sahabat Tuhan yang bisa menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Kau yang pimpinnya Tuhan, kami tahu gak mudah buat kami karena di zaman modern ini kami semakin sibuk, kami semakin gak punya waktu dan kami semakin kehabisan energi untuk bisa membangun persahabatan yang otentik. Tapi kiranya Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan hikmat dan kekuatan Tuhan agar kami bisa dengan sengaja membangun, menjaga fondasi-fondasi persahabatan tersebut agar kami tidak kehilangan sahabat-sahabat kami di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian Nuggets hari ini teman-teman. See you and God bless.